Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah masuk kepada bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Khususnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernafas, yang kedua adalah memerlukan makan, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima 6, 7 yaitu peka terhadap rangsang, kemudian berkembang biak, dan yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kita lihat yang pertama, bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau kita bernapas, yang kita hirup itu udara, ya. Nah, udaranya yang mengandung oksigen. Udara bebas itu banyak jenis kandungan gasnya, ya. Namun yang kita hirup adalah oksigen, dan yang kita mengeluarkan karbon dioksida. Lalu, bagaimana cara kamu merasakan bahwa kamu butuh bernapas? Ya, tahan saja, ya. Tahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Pasti kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Jadi jangan ditahan-tahan nafasnya, nanti kamu tidak bernafas. Akhirnya kekurangan oksigen, tubuh kita menjadi lemas. Yang kedua, yaitu kita memerlukan makan. Apa tujuan kita makan? Yaitu makan dan minum tujuannya adalah untuk menambah energi, ya, supaya kita mempunyai tenaga untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Itu tandanya kita makhluk hidup. Jadi kalau bukan makhluk hidup, dia nggak pernah makan. Seperti meja, kursi, ya, itu tidak pernah makan karena dia bukan makhluk hidup. Bergerak. Nah, bergerak ini kita lihat saja, kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Gerakan kita itu dibantu oleh tulang, otot, dan sendi. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Bergerak tah? Dia? Ya, bergerak, ya. Seperti gerakan tumbuh, kemudian gerak daunnya menutup pada saat disentuh, seperti putri malu, ya. Nah, itu juga bergerak. Jadi gerak pada tumbuhan itu dinamakan gerak pasif. Ini tidak berpindah tempat seperti geraknya manusia dan hewan. Ya. Selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Kalian masa kecil, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, nanti menjadi orang tua, itu namanya tumbuh dan berkembang. Ya. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses ini disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama, seperti kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur, kemudian telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang. Kemudian kupu-kupu dewasa, kemudian menetas bertelur lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Jadi kalau pada saat sudah dewasa, semua makhluk hidup mampu untuk berkembang, untuk memperoleh keturunan. Ada 3 cara makhluk hidup berkembang biak. Yang pertama dengan beranak atau melahirkan, ya, disebut dengan pipipar. Setelah beranak ini pasti dia akan melakukan menyusui. Ya, biasanya ini pada kelas hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui, karena anaknya tidak mampu untuk melakukan mencari makan sendiri, ya, dia harus menyusui dulu dengan induknya. Yang kedua adalah bertelur. Bertelur ini ovipar. Bertelur beranak adalah ovopipipar. Berkembang biak itu tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya sampai ke atas. Kemudian berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menangkapi rangsang seperti mata, telinga, hidung, ikan. Mata ini peka terhadap cahaya, kemudian telinga terhadap suara, hidung untuk penciuman, ya.
Kemudian ikan memiliki gurat sisi. Kalau tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsangan itu berasal dari tumbuh sentuhan, seperti putri malu yang disentuh dia akan menutupkan daunnya. Kemudian cahaya matahari, tumbuhan akan bergerak untuk mendapatkan cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, menyesuaikan diri terhadap lingkungan ini disebut dengan adaptasi. Ya. Tumbuhan misalnya yang hidup di tempat kering ini memiliki daun sempit dan tebal. Ini adalah proses dia beradaptasi supaya dia tidak mati, maka daunnya dipersempit ya, kemudian tebal. Tebal dia untuk menyimpan air. Kemudian kalau tumbuhan yang hidupnya di tempat basah, ini dia memiliki daun lebar dan tipis ya. Nah, itu adaptasi pada tumbuhan. Nah, itulah tadi ciri-ciri makhluk hidup ya yang sudah kita pelajari. Selanjutnya kalian lihat tabel berikut ini ya. Di sini ada ciri-ciri benda dan nama benda. Ciri-ciri benda yang tadi kita sebutkan ada 7. Kemudian ada 7 juga bendanya ya. Ada tas, ban mobil, bola, pesawat, helikopter, tumbuhan, orangutan, dan burung. Nah, 3 terakhir ini yaitu tumbuhan, orangutan, dan burung ini sudah jelas makhluk hidup. Nah, mereka inilah yang memiliki ciri-ciri ini ya. Sedangkan tas, ban mobil, bola, pesawat, helikopter adalah benda tak hidup. Tidak mungkin bergerak, tidak mungkin tumbuh, bernapas, dan seterusnya ya. Ban mobil bergerak Bu, atau bola bergerak Bu, ya bergerak, tapi gerakannya itu dipengaruhi oleh keadaan atau campur tangan manusia ya, seperti pesawat, helikopter ini juga campur tangan manusia karena ada mesin dan bahan bakarnya, maka dia bergerak. Kalau tidak ada bahan bakar, tidak ada manusia, pesawat ini tetap diam di tempat. Paham sampai sini? Oke, baik. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.